Pangenjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Siwi Cipta Dewi dengan NIM 2113041034 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya bersama dengan Komang. Untuk Komang, silakan memperkenalkan diri. Saya Ikoma Agastya Argawa, baru saja lulus dari pendidikan jenjang SD dari SD Negeri 4 Penyekatan. Baik, terima kasih Komang. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran yang efektif dan permasalahan motivasi. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran yang efektif. Jadi, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru Komang itu di sekolah ada metode pembelajaran ceramah, ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, ada metode eksperimen, ada metode mind map, kemudian ada metode pembelajaran daring, dan ada metode pembelajaran blended learning. Nah, kira-kira di sekolah Komang itu lebih banyak menggunakan metode pembelajaran yang mana? Metode pembelajaran ceramah. Menurut Komang, apa pendapat Komang dengan metode pembelajaran ceramah itu? Apakah Komang paham? Paham, namun terkadang saya belum paham dengan beberapa materi yang terlalu banyak. Nah, karena dengan metode ceramah itu masih ada materi pembelajaran yang belum dipahami, di sini saya akan menyampaikan salah satu metode, yaitu metode mind map. Siapa tahu nanti Komang bisa lebih paham menggunakan metode mind map ini dalam belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada Komang salah satu metode pembelajaran, yaitu metode mind map. Nah, di sini sudah ada materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran agama Hindu mengenai topik Trirana. Nah, di sini saya akan menerapkan materi ini dengan metode pembelajaran mind map. Jadi, Komang tulis dulu topik pembelajaran hari ini, yaitu Trirana. Nah, nanti Komang bisa mengkreasikan mind map ini, boleh diwarnai, boleh digambar nantinya agar Komang lebih nyaman dalam belajar. Nah, kemudian di sini ada pengertian dan bagian-bagian Trirana. Nanti Komang boleh membuat seperti ini untuk lebih paham. Nah, di sini ada pengertiannya. Kemudian nanti di sini tulis ada bagian-bagiannya. Nah, pengertian Trirana itu kan ada kata tri dan rena. Jadi Komang bisa tulis di sini ada tri yang artinya tiga dan rena yang artinya hutan. Nah, dengan kata ini Trirana itu artinya 3 hutang yang harus dibayar. Jadi bisa Komang kreasikan digambar seperti ini. Kemudian ada bagian-bagiannya. Itu bagian-bagian Trirana tentunya ada 3. Nah, bisa buat seperti ini. Yang pertama itu ada Dewa Rena. Kemudian yang kedua itu ada Resi Rena. Dan yang ketiga itu ada Putra Rena. Iya. Nah, dengan membuat metode mind map ini nanti Komang dapat mengelompokkan topik-topik pembelajaran seperti pengertiannya dan bagian-bagiannya. Nah, setelah mengaplikasikan metode pembelajaran mind map, menurut Komang, apa pendapat Komang dengan metode pembelajaran mind map ini? Metode ini lebih mudah dipahami dan terkonsep, dan catatannya lebih sedikit. Nah, kalau begitu nanti Komang bisa menerapkan metode pembelajaran mind map ini agar nanti Komang lebih mudah dalam belajar. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan motivasi. Nah, dalam belajar itu apakah Komang ada permasalahan dalam motivasi belajar? Tentunya ada, seperti yang pertama, terkadang saya merasa bosan dalam belajar. Kemudian yang kedua, saat belajar saya pernah berpikir apa ya manfaat dari materi belajar itu. Kemudian yang ketiga, rasa percaya diri dalam belajar itu terkadang menurun. Mungkin hanya itu. Nah, untuk mengatasi permasalahan motivasi belajar yang sudah disampaikan oleh Komang,
itu dapat mengatasinya dengan menerapkan model desain motivasi ARCS, yaitu pendekatan pemecahan masalah dengan merancang aspek motivasi lingkungan belajar untuk meningkatkan dan mempertahankan motivasi peserta didik. Nah, model desain motivasi ARCS ini ada 4 komponen, yaitu yang pertama ada attention atau perhatian. Nah, yang dapat digunakan untuk merangsang minat dan perhatian dalam belajar itu yang pertama dapat menggunakan variasi media dalam belajar. Nah, di wawancara sebelumnya itu Komang mengatakan bahwa metode pembelajaran yang lebih banyak digunakan di sekolah itu ada metode belajar ceramah. Nah, jika digunakan terus-menerus, maka tentunya akan menimbulkan rasa bosan dalam belajar. Maka dari itu dapat menggunakan variasi belajar seperti contoh tadi dengan menggunakan metode mind mapping. Kemudian selanjutnya itu dapat menggunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas materi pembelajaran. Seperti tadi, dalam belajar materi Trirena, Komang dapat mencari contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komponen yang kedua itu ada relevans atau relevansi. Nah, Komang dalam pembelajaran Trirena itu harus mengetahui apa sih manfaat belajar Trirena. Nah, topik Trirena tadi bermanfaat bagi para pendeta Hindu dalam melaksanakan proses upacara agama. Nah, komponen yang ketiga itu ada confidence atau kepercayaan diri. Hal yang dapat dilakukan Komang untuk meningkatkan kepercayaan diri yaitu dengan memperbanyak pengalaman seperti mengikuti perlombaan yang diadakan, kemudian mencari suatu motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri, bisa juga melalui internet atau dari orang lain. Misalnya, semua orang itu untuk mencapai kesuksesan atau pandai dalam melakukan sesuatu perlu yang namanya proses belajar. Nah, komponen yang keempat atau yang terakhir itu ada satisfaction atau kepuasan. Untuk meningkatkan kepuasan dalam belajar, hal yang dapat dilakukan yaitu Komang dapat membantu teman dalam belajar dan itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Komang nantinya. Kemudian yang kedua itu bandingkan prestasi Komang yang dulu dengan yang sekarang. Misalnya dulu Komang itu tidak bisa membaca sebelum sekolah. Namun sekarang saat sudah sekolah itu Komang jadi bisa lancar membaca dan bisa lulus dari jenjang SD. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.